Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisnya Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Wudu nomor hadis 64. Selalu dipunyati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu, babnya berwudu, bil muddi dengan satu mud. Satu mud itu kurang lebih ya 1/4 sok, karena satu sok itu kurang lebih 4 sampai 5 mud. Jadi kurang lebih 1/4 atau 1/5 sok ya. Nomor hadis 64. Hadatsana Abu Nuaimin qala berkata siapa Abu Nuaim. Hadatsana Mis'ar qala berkata siapa Mis'ar. Hadatsani Ibnu Jabrin qala berkata siapa Ibnu Jabrin. Sami itu mendengar aku Anasan pada Anas. Yaqulu berkata siapa Anas. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yagsilu mandi siapa Nabi. Atau karena ada siapa Nabi yagtasilu mandi siapa Nabi. Bisoi dengan satu sok. Ila khamsati amdadin sampai 5 mud. Sampai 5 mud. Wa yatawaddau dan berwudu siapa Nabi bil mudi dengan 1 mud. Diceritakan oleh Anas bin Malik begitu, bahwa Nabi ketika mandi itu dengan 1 sok sampai 5 mud. Jadi 1 sok itu ya kurang lebih 4 mud. Nah, 4 mud sampai 5 mud. Satu sok ya. Kalau di sini juga ada sok sebenarnya. Sok yang dikirim dari Madinatul Munawwarah insya Allah itu. Bentuknya beda dengan yang lainnya. Saya punya insya Allah. Tapi saya taruh di masjid. Dan Nabi berwudu dengan 1 mud. Nah, 1 mud ya 1/4 atau 1/5 sok. Sedikit berarti. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau di sini ya mungkin kita kurang marem ya, tidak cukup gitu. Tapi ini maksudnya aturan minimal gitu. Minimal itu begitu. Bila adanya pas adanya 1 sok air kurang lebih, nah ketika berjunub misalkan mandi ya itu sudah cukup. Sudah cukup. Padahal mandi besar itu atau mandi junub itu kan ya harus berwudu juga. Itu sudah cukup dengan 1 sok atau sampai dengan 5 mud. Nah,
Kalau berwudu cukup 1 mut itu sudah cukup. Karena untuk berkumur kan ya hanya 1 cawuk, 1 cawuk, 2 cawuk, 3 cawuk. Kalau 3 membasuh muka ya 3 cawuk. Nah, itu nabi cukup. Jangan berkata itu kan nabi loh. Ya memang nabi itu sebagai contoh kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang sebagai pedoman kita. Kan kadang-kadang ada itu kan nabi. Itu nabi. Nah, memang nabi itu juga manusia itu. Dan itu sebagai contoh untuk kita. Kalau malaikat kita tidak bisa ya. Babul masih bab mengusap alal khufaini atas mujah, 2 mujah, atas 2 mujah. Mujah. Mujah itu ya seperti kaos kaki lah, atau ya memang sepatu zaman dulu itu dibuat dari kulit semua itu ya, tanpa yang tebal di bawahnya, jadi semuanya kulit. Saya punya juga tapi di atas masjid ya, kamar dulu ya, belum dibersihkan. Ya, kalau nanti sempat insya Allah besok diambil. Nomor hadis 65. Hadatsana Asbagh bin Farraj al-Misri an Ibni Wahbin qala berkata siapa Ibni Wahbin. Hadatsani Amr wa qala dan qala berkata siapa Amr ya. Qala berkata siapa Amr. Hadatsana Abu Nadr an Abi Salamah bin Abdirrahim an Abi Salamah ibni Abdirrahman an Abdillah ibni Umar an Sa'di ibni Abi Waqqas anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ana sungguhnya Nabi masaha mengusap siapa Nabi alal khufaini atas kedua mujah wa anna Abdullah ibn Umar dan sungguhnya Abdullah ibn Umar salah bertanya siapa Abdullah Umar pada Umar andalika dari demikian itu kelakuan. Faqala maka menjawab siapa Umar na'am ya. Idza haddatsaka ketika bercerita kepada engkau sayan sesuatu siapa Sa'dun Sa'ad anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam falatas al maka jangan bertanya engkau anhu dari syai' ghairau selain Sa'dun di Sa'ad bin Abi Waqqas dia dari Nabi bahwa Nabi mengusap kedua mujah, maksudnya ketika berwudu mengusap kedua mujah. Jadi ketika wudu Nabi tidak melepas mujahnya, muzahnya. Dan Abdullah ibn Umar diceritakan begitu. Dia bertanya pada Umar bapaknya, dari demikian itu kelakuan apa benar ya itu? Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi itu ketika berwudu mengusap kedua muzahnya. Nah, kedua muzahnya. Jadi tidak dilepas. Nah, Umar berkata, "Oh, benar anakku," maksudnya. Ketika saat
Maksudnya Sa'dun bin Abi Waqqas itu bercerita sesuatu dari Nabi, maka kamu jangan bertanya kepada yang lain, kepada orang lain selain Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena kalau Umar itu kalau sudah Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita itu sudah mantep dah itu. Jangan ditanyakan kepada yang lain. Kan orang itu kadang-kadang kurang mantep, tanya ini gitu ya. Nah, tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah bercerita, anakku, kamu jangan bertanya sesuatu yang diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada selain Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqala dan berkata siapa Musa ibn Uqbah al-Baroni Abu Nadhr anak Aba Salamah ahbarahu, memberi kabar siapa Aba Salamah hu pada Abu Nadhr anas Sa'dan sungguhnya Sa'dan hadasahu, bercerita siapa Sa'dan hu pada hadis. Faqala maka berkata siapa Umar li Abdillah pada Abdillah bin li Abdillah pada Abdillah nahus semisal hadis. Maksudnya kalau sudah Sa'ad bin Abi Waqqas itu bercerita hadisnya, maka jangan ditanyakan kepada yang lain. Nomor hadis 66. Jadi mengusap itu, ini maksudnya berwudu. Jadi ketika berwudu pakai mujah atau pakai sepatu kalau sekarang ya, nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Cukup diusap di luarnya saja, itu di atasnya, bukan di bawah kakinya ya, di atasnya itu. Nah, di atasnya mojah itu, bawahnya nggak usah. Itu ya, itu sudah cukup. Dan aturannya nanti ada berapa hari tidak melepas mujah itu atau sepatu. Tapi kalau sekarang kalau mau sholat di dalam masjid tidak lepas sepatu jadi perkara itu. Karena masjidnya sudah lantainya sudah granito, di atasnya masih ada karpet tebel gitu ya. Pakai sepatu jadi perkara itu. Kalau dulu memang masjidnya masih pasir. Nomor hadis 66. Hadatsana Amr bin Khalidin al-Harani. Qala berkata siapa Amr. Hadatsana Lais an Yahya bin Sa'idin an Sa'ad bin Ibrahim an Nafi bin Jubair an Urwah bin Mughirah an Nabi al-Mughirah bin Su'bah radhiyallahu an Rasulillah dari utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana sungguhnya Nabi kharaja keluar. Siapa Nabi li hajati, karena hajatnya Nabi. Hajatnya itu berak atau kencing itu. Fattabahu maka mengikuti hu pada Nabi siapa al-Mughirah bidawatin dengan wadah. Biidawatin dengan wadah. Via di dalam wadah ma'un air. Fasoba maka menuang siapa Mughirah alai atas Nabi hina farogo ketika selesai siapa Nabi min hajati dari hajatnya Nabi. Fatawadhu'a maka berwudu siapa Nabi wa masaha dan mengusap siapa Nabi alal khufaini atas kedua mojahnya Nabi. Atas kedua muzahnya Nabi. Tadi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia bercerita bahwa Nabi keluar untuk mendatangi hajatnya, berak atau kencing itu. Nah, Mughirah mengikuti dia dengan membawa wadah yang berisi air. Ketika Nabi selesai, airnya disok atas Nabi dari bersesuci itu. Kemudian Nabi berwudu, dan ketika berwudu Nabi juga tidak melepas muzah yang dipakainya. Ketika
seharusnya membasuh kaki, Nabi mengusap muzahnya saja. Muzahnya saja gitu. Nggak usah berpikiran lah muzahnya kena kencing apa enggak, kecipratan kencing apa enggak ya. Nggak usah berpikiran begitu. Ya. Pokoknya ketika berwudu itu Nabi mengusap muzahnya. Jadi memang ketika berak atau kencing itu Nabi tidak melepas muzahnya. Tidak melepas muzahnya. Jadi ketika wudu juga tidak dilepas, cukup diusap muzahnya saja. Nomor hadis 67. Hadatsana Abu Nuaimin qala berkata siapa Abu Nuaim. Hadatsana Saiban an Yahya an Abi Salamah an Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri anna sungguhnya bapaknya Ja'far namanya ya Amr bin Umayyah baru memberi kabar siapa Abah pada Ja'far ana sungguhnya Abah ro'a melihat an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu mengusap siapa Nabi alal khuffaini atas kedua muzahnya Nabi alal khuffaini atas kedua muzah wattaba'u dan mengikuti pada hadisnya Saiban siapa Harbu bin Sadatin waban an Yahya. Dia hanya mengusap, jadi tidak dilepas muzahnya ketika berwudu. Nomor hadis 68. Hadatsana Ba'dan, qala berkata siapa Ba'dan. Akhbarna Abdullah, qala berkata siapa Abdullah. Akhbarnal Auza'i an Yahya an Abi Salamah an Ja'far ibni Amr an Abi qala berkata siapa Abi. Abi itu namanya Amr itu. Ro'a itu melihat aku Abi an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu mengusap siapa Nabi ala imamati atas serbannya Nabi, atas surbannya Nabi. Wa khuffahi dan kedua muzahnya Nabi. Jadi Abi itu melihat bahwa Nabi ketika berwudu, ini urusannya berwudu, ketika memakai surban, Nabi tidak melepas surbannya ketika mengusap kepala, yang diusap ya surbannya itu. Udah. Yang diusap ya surbannya itu. Dan mengusap muzahnya juga tidak dilepas ketika berwudu. Ada aturannya nanti berapa hari memakai khuffain untuk tidak dilepas itu nanti ada aturannya berapa hari. Kecuali mandi jenabat ya harus dilepas. Kalau mandi jenabat harus dilepas. Watabau dan mengikuti pada hadisnya Auza'i siapa Ma'mar an Yahya an Abi Salamah an Amr qala berkata siapa Amr ro'a itu melihat aku. Kan tadi Abi itu juga Amr sama. Ro'a itu melihat aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau di atasnya kan Abi itu juga Amr. Kalau ini langsung an Amr itu ya. Babun bab idza dakhala ketika memasukkan siapa man rijlahi pada kedua kakinya man.
Wahuma dan kedua kaki ku tohirotani suci keduanya. Jadi ketika mau memasukkan ke dalam muzah itu, memakai muzah itu ya kakinya sudah dalam keadaan suci, maksudnya sudah dicuci ya. Nomor hadis 69. Hadatsana Abu Nuaimin kula berkata siapa Abu Nuaim? Hadatsana Zakaria an Amr an Urwah bin Mughirah an Nabi kula berkata siapa Abi? Kuntu ada aku Abi ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam bepergian. Fa'ahwaitu maka condong aku li anji'a untuk mencabut aku khufaihi pada kedua muzahnya Nabi. Faqala maka berkata siapa Nabi, dak membiarkanlah engkau huma pada kedua muzah. Fa ini maka sungguhnya aku Nabi adkhaltuhuma memasukkan aku huma pada keduanya, kedua kaki maksudnya. Tahirata ini suci keduanya. Famasaha maka mengusap siapa Nabi alaihima atas kedua muzah. Jadi ketika itu aku Abi beserta Nabi di dalam bepergian. Nah, ketika mau berwudu, aku condong pada kedua muzahnya Nabi untuk saya cabut, tapi Nabi berkata, biarkanlah keduanya. Karena saya memasukkan kedua kaki saya di dalam muzah itu dalam keadaan suci. Ini enggak usah dilepas muzahnya. Karena pas mau memasukkan ke dalam muzah itu kakinya dalam keadaan suci. Sudah dicuci. Kalau sekarang kan juga begitu kan ya. Kalau pakai sepatu kan kakinya dah suci, dibersihin ya. Disucikan. Nah, Nabi terus hanya mengusap muzahnya saja. Jadi tidak melepas muzah. Gitu. Diusap saja ya, tidak dibasuh. Kalau pakai muzah ya tidak dibasuh. Kalau dilepas muzahnya kan dibasuh, membasuh kaki. Tapi karena pakai muzah cukup diusap gitu. Dan harus yakin. Yakin itu maksudnya itu sudah menjadi peraturan di dalam Islam begitu. Contohnya Nabi begitu. Enggak usah dipikir pakai logika gitu. Karena memang agama itu kadang ada yang masuk logika, kadang ada yang tidak masuk logika. Contohnya Mas, contohnya Pak Zen, yang masuk logika dan yang tidak masuk logika. Ya contohnya yang tidak masuk logika saja. Misalkan bersuci tadi ya, di depan-depan itu kan bersuci. Kalau kencing itu logikanya kan pucuknya penis itu atau zakar itu kan ya najis tuh ya. Ya kalau dibasuh kan bersih, suci gitu ya. Tapi kan contohnya Nabi boleh pakai batu atau sesuatu selain tulang dan kletong ya. Peper maksudnya. Kalau menurut logika goranya ditutul-tutul kan masih nempel di pucuknya zakar itu kencingnya itu. Tapi karena ini sudah aturan dari Rasul, sunnah Rasul, ya sudah itu suci itu. Ya, mana dilebokke logika ya ndak masuk logika. Wong ditutul-tutul ya toh. Enggak dibasuh. Tapi itulah aturan yang sudah disunahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Netepi itu sudah menetapi perintah Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tinggal. Kalau yang masuk logika kan sudah bisa diterima gitu. Ya termasuk contohnya
berwudu itu. Kalau berwudu, kalau kentut ya berwudu lagi, jangan pakai logika. Yang kentut duburnya cebok saja udah selesai, ya ndak. Ndak begitu. Ya harus diulang dari awal. Basuh tangan, berkumur, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku dan seterusnya. Babuman babnya orang. Lam yatawadho yang tidak berwudu. Milah misati dari dagingnya kambing. Wasawik dan tepung. Wa akala dan makan siapa Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Falam yatawaddu maka tidak berwudu mereka. Maksudnya di sini sudah berwudu, baru wudu terus makan daging kambing, makan tepung. Nah, itu apakah mengulang wudunya? Nomor hadis 70. Hadatsna Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah Ahbarna Malik an Zaid bin Aslam an Atha ibni Yasar an Abdillah ibni Abbas anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam akala makan siapa Nabi katifasatin sampilnya kambing. Suma sholat kemudian sholat siapa Nabi walam yatawadok dan tidak berwudu siapa Nabi. Di Abdullah bin Abbas itu bercerita bahwa Nabi itu makan sampilnya kambing. Baru makan langsung sholat tidak berwudu. Maksudnya di sini sebelum makan Nabi berwudu. Nah, wudunya itu tidak batal dengan memakan sampil kambing. Jadi tidak membatalkan wudu, memakan sampil kambing itu tidak membatalkan wudu. Jadi setelah makan ya nggak usah wudu lagi, langsung sholat. Nomor hadis 71. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Lais an Ukailin an Ibni Shihabin qala berkata siapa Ibni Shihab Ahbaroni Ja'far ibnu Amr ibni Umayyah anak Abu sungguhnya bapaknya Ja'far itu namanya Amr. Ahbaro memberi kabar siapa Abah itu yo Amr sama hu pada Ja'far. Ana sungguhnya Abah ro'a melihat Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Yahtazu menggigit siapa Nabi. Menggigit itu ya nyakot. Min katifisatin dari sampilnya kambing. Itu sampil kambing sudah dimasak itu. Faudia maka diundang siapa Nabi ila sholah pada sholat. Fa'alqa mongka menjatuhkan siapa Nabi as-sikina pisau. Fasolah maka sholat siapa Nabi. Ulam yatawadok dan tidak berwudu siapa Nabi. Di Abah namanya Amr bin Umayyah itu melihat Nabi itu menggigit dari sampilnya kambing. Nah, pakai ya diiris terus digigit begitu ya. Nah ketika sedang asik makan begitu diundang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Nabi langsung meletakkan atau menjatuhkan pisaunya. Sikin lading itu pisau. Itu. Pisaunya terus Nabi sholat. Dan tidak berwudu lagi. Jadi makan daging kambing yang dibakar atau digoreng atau tongseng atau apalah. Itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu apa tadi? Kemarin ya kencing.
berak, kentut. Nah, itu membatalkan wudhu itu. Kalau makan tidak membatalkan wudhu. Ya cukup apa kalau masih ada selilit-selilit ya berkumur ya. Berkumur. Nah, ini berkumur di bawahnya. Babun bab. Orang madmadho yang berkumur minas sawiki dari tepung walam yatawadok dan tidak berwudu siapa man. Kemur karena makan yang dibikin dari tepung. Nah, apa itu? Kalau dulu tepung gitu dicampur air diminum gitu ya. Dimasak jadi apa gitu. Bubur apa-apa. Nomor hadis 72. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf. Qala berkata siapa Abdullah? Abrna Malik an Yahya bin Saidin an Busair Bani Yasar Maula Bani Harisah bekas budaknya Bani Harisah. Anaswad ibn Nu'man ahbarahu memberi kabar siapa Suwaid hu pada Busair. Ana sungguhnya Suwaid kharaja keluar ma'a Rasulillah beserta utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar tahun perang Khaybar. Hatta idza kanu sehingga ketika ada siapa nabi bisohba di tanah sohba, tanah yang dekat Khaybar itu. Nah, itu bab. Wa ya tanah sohba iku adna Khaybar dekatnya Khaybar. Fasolah maka salat siapa nabi al-asra asar. Sumada kemudian meminta siapa nabi bil azwati pada bekal sangu. Falam yukta maka tidak didatangkan siapa nabi illa kecuali bisawik dengan tepung. Fa'amara maka memerintahkan siapa nabi bi dengan tepung. Fasurriya maka dimasak maksudnya dibasahi, ditelesi, campur air dimasak. Fa'akala maka makan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akalna dan makan kami. Suwaid Sumakoma kemudian berdiri siapa Nabi ilal maghrib pada maghrib. Famad madho maka berkumur siapa Nabi. Wamad madna dan berkumur kami. Sumasola kemudian sholat siapa Nabi. Walam yatawadok dan tidak berwudu siapa Nabi. Ketika tahun Khaybar, perang Khaybar itu ya. Perang Khaybar itu ketika itu Nabi dan pasukannya mengepung itu di tanah Sohba itu, mengepung Khaybar sampai pada kelaparan itu. Nah, sampai Nabi minta sangu yang didatangkan hanya tinggal tepung. Ya, makannya mana aja tepung di bawah Nabi. Ditelesi, dimasak maksudnya. Kemudian Nabi makan itu. Aku Suwaid juga makan itu. Kemudian Nabi berdiri untuk sholat maghrib. Nabi cukup berkumur, tidak berwudu. Dan kami juga berkumur saja. Kemudian Nabi sholat dan Nabi tidak berwudu. Jadi memakan
tepung atau bahan dari tepung itu juga tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Kalau sekarang ya makan roti begitu ya, atau makan apa dari tepung itu apa, jenang ya, jenang atau bubur itu ya, bubur sumsum begitu ya, itu tidak membatalkan wudu. Cukup berkumur ketika mau sholat karena wudunya tidak batal. Kalau memang wudunya batal ya harus sholat, harus berwudu lagi untuk sholat gitu. Kalau tidak batal ya tidak usah berwudu lagi, cukup berkumur. Nomor hadis 73. Hadasna Asbaq, qala berkata siapa Asbaq, ahbarna Ibnu Wahbin. Qala berkata siapa Ibnu Wahbin, ahbaroni Amr an Bukairin an Quraib an Maimunah. Anan Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akala makan siapa Nabi, indah di sisi Maimunah, katifan sampil kambing itu ya. Semasalah kemudian sholat siapa Nabi, walam yatawadhu, dan tidak berwudu siapa Nabi. Dan ini diterangkan hadis ini bahwa makan sampil, makan daging, makan dari tepung itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Loh, ini diberi contoh begini ya, mungkin bagi yang berlebih air mungkin ya wudu ya ora mantep wudu aku ya monggo. Tapi yang memang contoh seperti ini bisa terjadi ketika di tempat-tempat yang minim air gitu. Minim air. Kalau sekarang begini kan mungkin di wilayah Gunung Kidul begitu ya, itu airnya mungkin agak sulit, yang tidak ada airnya itu ya, di wilayah-wilayah yang kurang air ini bisa dipraktekkan gitu. Jadi ketika berwudu belum batal ya nggak usah wudu lagi, meskipun sudah makan daging, makan roti, makan apa-apa ya, karena itu tidak membatalkan wudu. Babun bab hal yumad midu, adakah dikumuri atau dikemoni, kumur, berkumur, dikumuri, minal labani, dari susu. Apakah ketika minum susu itu harus berkumur atau dikumuri, berkumur. Nomor hadis 74. Hadasna Yahya ibnu Bukairin wa Kutaibah, qala berkata keduanya Yahya dan Kutaibah. Hadasna Lais an Ukailin an ibni Syabin an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah an ibni Abbas anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, sariba minum siapa Nabi, labanan susu. Famad madha, maka berkumur siapa Nabi. Waqala, dan berkata siapa Nabi, inna lahu, sungguhnya bagi susu ikut dasaman, lemak. Jadi ketika itu Nabi minum susu, Nabi berkumur. Nabi berkata di dalam susu itu ada lemak. Ya, apa lendir pliket gitu kalau kita minum susu itu ya. Nah, itu Nabi berkumur itu untuk menghilangkan dasamannya itu. Taba, mengikuti pada hadis siapa Yunus wa Shalih ibnu Kaisan Aniz Zuhri. Jadi kalau minum susu, nah,
ketika berwudu terus minum susu ya ketika mau sholat dikemoni dulu. Nah, karena di dalam susu itu ada lemak. Biasanya seperti pliket di mulut itu ya. Gitu. Gak naik mungkin ini. Nah, darahnya. Naik apa turun? Ya, satu bab lagi. Babul wudhu, babnya wudhu minan naum dari tidur. Waman dan orang lam yaro yang tidak berpendapat. Minan naksati dari satu ngantuan, sak ngantuan, ler gitu ya, ler. Wanak sata ini dan dua ngantuan, ler. Nah, biasanya itu orang yang dengarkan khotbah. Awil khofqati atau teklak tekluk. Wudu'an wudu. Bab wudu dari tidur. Ada orang yang berpendapat nek sak ngantuan atau dua ngantuan ler tangi. Nah, atau teklok ngono pas mendengarkan khutbah Jumat karena sungguh meresapi atau meresapi khutbahnya itu sampai tertidur tekluk. Itu ada yang berpendapat itu tidak wajib berwudu. Bagaimana hadisnya? Nomor hadis 75. Hadatsna Abdullah bin Yusuf ahbarna Malik an Hisham an Nabi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi idza na'asa ketika ngantuk siapa hadukum salah satu kalian wawa dan ahad iku yusolli solat siapa ahad ya fal yarkud maka supaya tidur siapa ahad hatta yadhaba sehingga hilang anhu dari ahad apa anaumu tidur mati ngantuk. Fa inna ahadakum maka sungguhnya salah satu kalian idza sholat ketika sholat siapa ahad wahwa dan ahad iku naisun ngantuk layadari tidak mengetahui siapa ahad la'allahu menawa ahad jangan-jangan ahad itu menawa ojo yastaghfiru minta ampun siapa ahad wa yasuba dan mencela siapa ahad nafsau pada dirinya ahad. Nabi bersabda ketika salah satu kalian ngantuk dan salah satu kalian pas sholat itu ngantuk ya lebih baik tidur dulu. Tidur kalau ngantuk tidur sampai hilang ngantuknya. Nah, sungguhnya salah satu kalian itu ketika sholat ngantuk itu tidak tahu
Jangan-jangan dia sebenarnya mau minta ampun tapi malah mencela dirinya sendiri gitu. Jane arek minta ampun kleru. Karena ngantuk. Nah, levelnya kleru kan ngantuk. Bahaya itu mencela dirinya sendiri. Ya kalau ngantuk tidur gitu aja. Yo salah tok tidur, ngantuk menetepi perintahnya Nabi. Atau ya kalau berusaha supaya berwudu, karena wudu dikerucuki kepalanya gitu ya, biar seger jadi nggak ngantuk. Pokoknya ketika sholat jangan ngantuk, karena salah satu kalian itu tidak tahu ketika ngantuk dia sungguhnya inginnya minta ampun tapi malah kalimatnya tuh doanya itu mencela dirinya sendiri. Itu jangan sampai. Nomor hadis 76. Hadasna Abu Ma'mar qala berkata siapa Abu Ma'mar. Hadasna Abdul Waris qala berkata siapa Abdul Waris. Hadasna Ayub An-Nabi Kilabah Ananas anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi. Idza nasa ketika ngantuk siapa hadukum salah satu kalian. Fisolati di dalam sholat. Falyana maka supaya tidur siapa had. Hatta ya'lam sehingga tahu siapa had ma apa-apa ya karo yang membaca siapa had. Di ketika salah satu kalian di dalam sholat kok ngantuk ya tidur dulu. Sehingga dia tahu apa yang dibaca. Gitu. Baca tahu, mengetahui apa yang dibaca. Karena ngantuk yang dibaca apa nggak tahu. Ya lebih baik tidur aja nggak sholat. Nanti setelah ngantuknya hilang baru sholat. Gitu. Wah ya gimana ya Pak? Ya kalau memang ingin berusaha ya raup itu, gerujuki kepalanya biar nggak ngantuk. Karena orang ngantuk kadang-kadang gimana? Pas mulang begini kalau saya pas ngantuk itu mau yang dibaca apa? Itu. Mulang aja ngantuk bisa gitu karena ngantuk gitu. Itu dulu Pak asrama gitu pas menyampaikan gitu diem suwe ditunggu ternyata saya ngantuk. Yang sing ngenteni suwe begitu. Nggak tahu apa yang diomongkan ketika ngantuk itu ya. Jadi supaya tidak terjadi sebenarnya ingin minta ampun tapi malah mencela dirinya sendiri dan malah berat. Lebih baik tidur dulu sehingga hilang ngantuknya. Gitu. Kalau orang tidur itu penanya itu diangkat oleh Allah. Jadi nggak ada ditulis apa-apa. Gitu. Kalau ngantuk ngomong nek ngantuk beda lagi toh ngantuk. Nek tidur sudah beda lagi hukumnya ya toh. Ngantuk sama tidur itu beda. Ngantuk ijik separuh tidur separuh kelingan gitu ya. Lebih baik tidur sehingga dia tahu apa yang dibaca. Ya toh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khatimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.